Dengan Bapak siapa, mohon maaf? Saya Ilham, Mbak. Bapak Ilham. Ya. Bapak Ilham. Bapak Ilham, saya Lili Wianti dari kampus Tes Tunas Palapak. Ya. Bapak Ilham, saya mohon waktunya sebentar untuk berbincang-bincang. Ya, boleh, Di Mbak. sini saya mau mengadakan survei tentang zakat, Bapak ya. Mohon maaf, Bapak profesinya sebagai apa? Saya karyawan swasta, Mbak. Karyawan swasta. Bapak Ilham ya. Boleh dibantu nomor handphonenya, Bapak? 08 08 19 19 30 30 44. ya, Bentar, Mbak. 08 19 Ya. 44 44 20 20 80 33. 80 33. Bapak Ilham usianya berapa, Pak? 32. 32 tahun. Pendidikan terakhirnya mohon maaf? SLTA, Mbak. SLTA. Untuk pekerjaan tadi karyawan swasta, Bapak ya. Ya. Alamatnya di RT berapa, Bapak? RT 2 RT 2 RK 1 RK-nya 1 Aksarijaya. Karsarijaya. Bapak, di sini saya mau mengajukan pertanyaan tentang zakat, Bapak ya. Saya mulai, Pak ya. Ya. Oke. Apakah Bapak mengetahui bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu? Kalau zakat tahu, Mbak. Zakat fitrah, Mbak. Zakat fitrah ya. Untuk perbedaannya Bapak antara zakat fitrah dan zakat mal, Bapak? Kalau itu saya nggak tahu, Mbak. Bapaknya kurang tahu ya. Berarti zakat katanya Bapak tidak tahu. Untuk 8 golongan penerima zakat fitrah Bapaknya tahu? Kalau itu tahu. Oh ya. Salah satunya boleh sebutkan, Bapak? Mungkin fakir miskin. Fakir miskin, Bapak ya. Untuk lembaga zakat yang resmi biasa disebut Basnas. Apakah Bapak tahu untuk Basnas ini, Pak? Pernah denger sih, cuma kurang tahu. Jadi Bapak kurang paham, Pak ya. Oke, untuk zakat ini menurut Bapak apakah berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan, Pak? Kalau zakat menurut saya ya berperan lah, cukup berperan lah. Nah, cuma apa ya, kan kadang zakat itu kan banyak yang nggak rutin loh, Bang. Jadi kalau yang zakat fitrah mungkin oke, rutin. Kalau zakat mal mungkin mayoritas dari masyarakat kan banyak yang belum tahu. Belum tahu, Bapak ya. Oke. Untuk membayar zakatnya Bapak lebih percaya kepada lembaga resmi atau Bapak langsung kepada mustahiknya, Pak? Kalau saya sih biasanya ke masjid, Bang. Masjid berarti lewat amil masjid yang ada di desa ya. Baik. Untuk digitalisasi pembayaran zakat, Pak, apakah Bapak mendukung seperti via aplikasi atau bisa via transfer bank seperti itu, Bapak? Kalau mendukung, saya pasti mendukung, karena itu kan salah satu inovasi, salah satu kemajuan. Mungkin kan sosialisasinya aja mungkin ke masyarakat, supaya masyarakat juga kan biar lebih banyak yang tahu. Jadi kan masyarakat itu bisa lebih mudah kalau via transfer, via ini. Cuma kadang masyarakat itu karena banyak yang belum tahu, jadi mungkin pembayaran digitalisasi itu kalau untuk sekarang sih kayaknya belum maksimal sih, Mbak, kalau di daerah sini ya. Daerah sini. Untuk apakah Bapak mendukung zakat yang dikelola secara produktif untuk pemberdayaan umat, Pak? Mendukung. Mendukung, Bapak ya. Di sini ada beberapa praktik zakat. Apakah Bapak membayar zakat fitrah setiap tahunnya? Kalau setiap tahun saya bayar. Oke. Kalau untuk zakat malnya, Pak, apakah sudah pernah membayar zakat mal? Belum ya. Oke, sebutkan zakat mal. Tadi melalui amil zakat poinsinya belum pernah berarti. Oke, menurut Anda apakah perlu ada perbaikan dalam pengelolaan zakat, Pak? Perbaikan pengelolaan zakat, kalau saya sih kurang tahu sih, Mbak, pengelolaan zakat gimana. Jadi
saya untuk sampai saat ini saya percaya aja sama yang mengelola zakat tuh, saya percaya aja. Percaya kepada Oke, di sini Bapak, apakah Bapak tahu bahwasanya ada zakat yang sesuai profesi Bapak? Kamu tahu ya? Kalau untuk peranan dari zakat itu sendiri, apakah berperan dalam membantu penerima zakat, Pak, yang menerima zakat? Pasti, kalau itu pasti sangat membantu kalau zakat, terutama zakat fitrah kan. Kalau zakat fitrah kan di daerah sini kan termasuk aktif ya Mbak, jadi setelah zakat itu mungkin masyarakat yang fakir miskin itu cukup terbantu sih kalau menurut saya. Kalau untuk zakat mal atau zakat profesi, apakah Bapak bersedia menunaikan zakat profesi ini jika penghasilan Anda sudah mencapai dari nisab zakatnya? Insya Allah Mbak, Insya Allah Insya ya. Allah. Karena mungkin kalau zakat sih itu kewajiban sih sebenarnya sih, cuma karena kekurangtahuan saya tentang zakat ya, jadi sampai sekarang pun saya belum pernah melakukan zakat mal. Zakat profesi juga saya malah baru tahu kalau zakat profesi. Bapak mungkin pertanyaannya cukup sampai di sini aja. Terima kasih atas waktunya. Sama Mbak. Semoga sehat selalu, sukses selalu Bapak ya. Saya pamit Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak. Bapak mohon izin, saya Lilianti dari kampus Tes Tunas Palapa. Bapak ingin berbincang-bincang sebentar Pak, minta waktunya boleh Pak? Ya, silakan. Baik. Mohon maaf, dengan Bapak siapa saya bicara? Pak Suwardi. Bapak Suwardi ya. Bapak Suwardi. Nomor handphonenya hafal nggak Pak? Waduh, apa? Bapak Suwardi usianya berapa Pak? 50 50. Pendidikan terakhirnya Pak? SD. SD ya. Pekerjaannya mohon maaf Pak? Pak. Petani ya. Ini Bapak bertani apa Pak? Karet atau singkong? Karet. Oh karet ya. Baik. Alamatnya di sini RT berapa Pak? Maaf. RT 1. Satu. RT 1. RT 1 juga ya. Oke Bapak, ini saya ingin melakukan survei tentang zakat fitrah dan juga zakat mal Bapak. Saya mulai Bapak ya boleh. Di sini apakah Bapak mengetahui tentang kewajiban bagi setiap muslim untuk membayar zakat Pak? Ya, sebenarnya tahu, cuman ya ini apa? Zakat fitrah aja mungkin ya. Kalau untuk perbedaannya antara zakat fitrah dan zakat mal Pak? Nggak tahu ya. Iya, iya. Oke, kalau untuk zakat fitrah kan memang kita lakukan setiap 1 tahun sekali Bapak ya. Kalau untuk zakat mal itu zakat untuk harta Bapak ya. Oke, syarat-syaratnya berarti tidak tahu Bapak ya. Untuk kalau penerima zakat itu kan ada 8 golongan atau asnaf Pak. Tahu Pak salah satunya mungkin? Ya, salah satunya zakat fitrah yaitu Iya, zakat fitrah. Bagian miskin ya. Kalau untuk lembaga resmi zakat Pak Basnas, Bapak tahu apa? Bapak tahu? Kurang tahu ya. Untuk membayar zakat melalui lembaga yang resmi, Bapak biasanya membayar zakat fitrah lewat lembaga resmi atau langsung lembaga resmi ambil zakat di masjid ya. Untuk zakat ini kalau mengikuti dengan era yang sekarang Pak, itu kan ada via digitalisasi seperti transfer atau menggunakan
setuju atau tidak dengan perkembangan yang untuk saat ini? sebenarnya sih kurang setuju. Kurang setuju ya. Tidak setuju. Kalau untuk setiap tahunnya Bapak rutin ya membayar zakat fitrah? Kalau untuk zakat mal sendiri, apakah Bapak sudah pernah melakukan zakat mal, Pak? Belum ya. Untuk membayar zakatnya Bapak biasanya langsung ke lembaga zakat tadi ya, sudah. Untuk profesinya berarti lembaga maaf, zakat malnya belum Pak ya. Lembaga agamanya. Oke, untuk selanjutnya Bapak saya mau izin tadi untuk pertanian. Apakah Bapak mengetahui bahwa nisab zakat mal dalam pertanian itu kurang lebihnya 653 kilo, itu setara dengan 520 kilo antara gabah dan beras. Dari sini Bapak tidak tahu ya? Tidak. Kalau untuk kesejahteraan Pak, menurut Bapak apakah zakat mal, zakat pertanian itu bisa mensejahterakan atau berperan penting dengan masyarakat? Saya sih bisa. Bisa ya. Tersalurkan. Tersalurkan dengan baik Bapak ya. Bapak, saya terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Dan saya pamit Bapak ya. Sukses selalu untuk Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sudah. Assalamualaikum. Salam. Selamat sore Bapak. Sore. Dengan Bapak siapa mohon maaf? Pak Suwono. Bapak Suwono. Dari mana, Mbak? Saya Lilianti dari kampus STES Palapa, STES Tunas Palapa. Bapak boleh minta izin waktunya sebentar Bapak ya? Mau Boleh, berbincang-bincang. Oh, boleh. Oke, di sini dengan Bapak Suwono ya. Ya. Bapak Suwono. Bapak Suwono di sini mau tanya usianya kira-kira berapa Bapak? 65. 65 tahun. Bapak pendidikan terakhirnya SMA. SMA ya. Oke. Untuk pekerjaannya di sini Bapak sebagai peternak Bapak ya. Ya. Alamatnya di sini RT berapa Bapak Pemimpin? RT 2, RT 2 RK 1, Mekarsari Jaya. K1 Mekar Sarijaya. Bapak, di sini kami mau survei tentang zakat. Jadi kita ingin tahu nih pengetahuan dari masyarakat tentang zakat Bapak ya. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, apakah Anda mengetahui zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim? Tahu. Tahu kalau setiap muslim. Ya. Oke, baik. Untuk yang kedua, Bapak memahami perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal? Zakat fitrah dan mal tak tahu. Kurang tahu Kurang ya. tahu, kurang paham. Baik. Kalau untuk mengetahui syarat-syarat harta yang wajib dizakati, jadi zakat mal itu adalah zakat harta Bapak. Jadi kurang lebihnya Bapak apakah mengetahui syarat-syaratnya? Syaratnya harta Ya. yang dizakati. Ya, Belum paham. belum paham ya. Cuman dengar aja. Oke, baik. Untuk golongan yang menerima zakat Bapak, apakah Bapak mengetahui itu kan ada 8 golongan ini? Ini untuk zakat fitrah. Tahu itu biasanya orang miskin. Nah. Salah satunya orang miskin Nah, Bapak ya. miskin. Baik. Nah. Untuk selanjutnya Bapak, apa Bapak tahu ada lembaga zakat namanya Basnas, Tahu, Badan tahu. Amil Nasional? Tahu ya? Ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bapak, apakah Bapak meyakini bahwa zakat itu berperan penting dalam mengurangi kemiskinan? Ya kalau masyarakatnya banyak yang zakat ya jelas mengurangi. Mengurangi ya. Ya kalau nggak ada yang zakat ya nggak ngurang, tambah miskinnya.
Ya, Ya, ya. biasanya nggak tenang lah kalau belum zakat. Kalau zakat fitrah loh. Siap. Ya. Untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak lebih percaya membayar zakat melalui lembaga resmi atau bisa langsung membayar zakatnya? Kalau biasanya saya lewat lembaga, amin. Ambil zakat ya. Kalau untuk selanjutnya Pak, di sini apakah Bapak mendukung digitalisasi pembayaran zakat melalui aplikasi atau via transfer seperti itu? Kalau mendukung ya mendukung, cuman saya nggak bisa. Oh, Ya. itu. Yang jelas sekarang karena digitalisasi ya mendukung. Ya. Oke, untuk selanjutnya di sini kan Bapak membayar zakat berarti setiap tahun Bapak ya. Ya, setiap tahun ya. Kalau untuk zakat malnya Pak, tadi kan zakat mal itu kan zakat harta. Apakah Bapak sudah melakukan atau Belum. belum ya? Karena nggak, hartanya kayaknya sih nggak punya harta. Frekuensi. Berarti zakat malnya belum Bapak ya? Belum. Kalau fitrah setiap tahun. Untuk sarannya Bapak, mungkin menurut Bapak apakah ada yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan zakat di Indonesia mungkin? Ya kalau di Indonesia sih nah, ini ya mungkin tingkat nasional yang kita tahu hanya di tingkat kampung aja sih. Oke, kalau untuk di Di tingkat tingkat daerah, kampung, nah, di tingkat kampung sih kalau zakat fitrahnya ada amalnya sih sudah ya bagus lah. Cuman yang zakat mal itu masih kurang, oke. masyarakatnya kesadarannya belum. Itu yang perlu apa ya, yang perlu disosialisasikan ya tentang zakat mal. Untuk selanjutnya Bapak ini masih ada, ini sesuai dengan profesi Bapak yaitu sebagai peternak hewan Bapak. Yang pertama, apakah Anda mengetahui bahwa ada zakat pada hewan ternak Bapak? Belum tahu Belum tahu Bapak ya. berapa ekor harus berapa itu belum tahu. Untuk selanjutnya Bapak, menurut Anda apakah zakat hewan ternak dapat menjadi solusi dalam membantu fakir miskin di daerah atau pedesaan? Bisa Ya. ya. Ini kira-kira kambingnya ada berapa Pak kurang lebihnya? 15 ekor 15 ekor ya. Alhamdulillah sehat semua Bapak ya. ya. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Ya sama-sama Saya pamit. ya. Terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Salam. Perkenalkan Bapak, saya Asri Maharani, mahasiswa dari kampus Tes Tunas Palapa. Pada kesempatan ini, saya sedang melaksanakan tugas untuk melakukan wawancara mengenai pemahaman dan pandangan masyarakat tentang zakat. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Dengan Bapak siapa? Muhammad Guntoro. Pekerjaannya sebagai apa, Pak? Guru, Mbak. Poin yang pertama tentang pemahaman tentang zakat. Pertanyaan pertama, apakah Bapak mengetahui bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu? Ya, saya mengetahui. Apakah Bapak memahami perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal? Ya, saya memahami jika zakat fitrah itu dilaksanakan pada saat sebelum Idul Fitri, dan apabila zakat mal itu dilakukan 1 tahun sekali. Dan itu pun apabila sudah mencapai atau pendapatannya mencapai nisab. Apakah Bapak mengetahui syarat harta yang wajib dizakati? Syarat harta yang wajib dizakati. Ya. Syarat harta yang wajib dizakati itu ya apabila sudah mencapai nisab diambil 2,5% dari pendapatan. 8 golongan penerima zakat, apakah Bapak tahu?
Ya, saya tahu di antaranya yaitu fakir, miskin, amil, ya. Apakah Bapak mengetahui adanya lembaga resmi Basnas atau lembaga amil zakat yang mengelola zakat? Ya, saya mengetahui. Poin kedua tentang sikap terhadap zakat. Apakah Bapak meyakini bahwa zakat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan? Tentu cukup penting untuk mengurangi kemiskinan, apalagi untuk fakir miskin tentunya sangat berpengaruh dan cukup meringankan untuk membeli bahan-bahan keperluan mereka. Apakah Bapak merasa lebih tenang setelah menunaikan zakat? Ya, saya merasa lebih tenang karena sudah melaksanakan kewajiban. Bapak biasanya membayar zakat itu ke lembaga resmi atau langsung ke mustahik, ke penerima zakat? Apabila saya pengen langsung memberi ke penerimanya, saya beri. Apabila saya pengen ke masjid, saya antar ke masjid, ke penerima atau panitia amal ambil zakat. Bapak mendukung tidak digitalisasi pembayaran zakat melalui aplikasi atau transfer bank? Zakat melalui transfer bank, kalau saya sih kurang, Mbak, karena di lingkungan sekitar kita pun masih banyak yang melakukan. Kalau melalui transfer melalui aplikasi Iya. itu kan orang lain, entah siapa, kita nggak tahu yang menerima. Apakah Bapak mendukung zakat dikelola secara produktif untuk pemberdayaan umat? Saya mendukung. Poin ketiga tentang praktik zakat. Bapak rutin membayar zakat fitrah setiap tahun? Ya, Mbak, alhamdulillah saya rutin membayar zakat setiap tahunnya. Apakah Bapak sudah pernah menunaikan zakat mal atau profesi? Nah, kalau zakat mal saya belum pernah karena memang belum mencapai nisab pendapatan saya. Menurut Bapak, apakah zakat profesi wajib ditunaikan sebagaimana zakat mal? Yang sudah saya katakan dari pertama tadi, bahwa zakat apabila pendapatan seorang sudah mencapai nisab, tentu wajib melaksanakan zakat mal. Apakah Bapak mengetahui nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas? Ya, saya mengetahui. Apakah Bapak bersedia menunaikan zakat profesi jika penghasilan Bapak telah mencapai nisab? Ya, tentu saya akan melaksanakannya. Baik Bapak, cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, Mbak, sama-sama. Bapak namanya siapa Pak? Samudi. Pekerjaannya pedagang ya Pak? Iya. Pertanyaan yang pertama tentang pemahaman tentang zakat. Yang pertama yaitu, apakah Bapak mengetahui bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu? Ya, tahu. Apakah Bapak memahami perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal? Ya, memahami. Apakah Bapak mengetahui syarat harta yang wajib dizakati? Iya, tahu. Apakah Bapak mengetahui 8 golongan penerima zakat? Iya, tahu. Salah satunya apa Pak? Fakir miskin. Apakah Bapak mengetahui adanya lembaga resmi Basnas atau lembaga amil zakat yang mengelola zakat? Iya, tahu. Poin kedua tentang sikap terhadap zakat. Apakah Bapak meyakini bahwa zakat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan? Iya, meyakini.
Ya, tenang. Apakah Bapak biasanya membayar zakat melalui lembaga resmi atau langsung kepada penerima? Kalau nggak resmi, Apakah Bapak mendukung digitalisasi pembayaran zakat melalui aplikasi atau transfer bank? ragu-ragu. Ragu-ragu ya, Pak. Ya, Apakah Bapak mendukung zakat dikelola secara produktif untuk pemberdayaan umat? ya, setuju. Poin ketiga tentang praktik zakat. Bapak rutin membayar zakat fitrah setiap tahun, iya atau tidak? Ya, rutin. Bapak sudah pernah menunaikan zakat mal belum, Pak? Sudah. Cara Bapak menunaikan zakat, memberikan langsung ke mustahik atau melalui lembaga zakat? Langsung ke mustahik. Frekuensi Bapak dalam menunaikan zakat mal rutin setiap tahun, sesekali atau belum pernah? Setiap tahun. Kendala utama dalam menunaikan zakat apa, Pak? Tidak ada. Tidak ada ya, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Perkenalkan Ibu, nama saya Nur Fitriani dari mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Tunas Palapa. Saat ini saya sedang melakukan tugas wawancara tentang zakat, yaitu khususnya mengenai pemahaman, sikap, dan juga perilaku masyarakat terhadap zakat. Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber dari berbagai profesi untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana masyarakat menunaikan zakat serta pandangan mereka terhadap lembaga ambil zakat. Proses wawancara ini nantinya menggunakan skala Likert, artinya Ibu hanya akan diminta untuk memberikan penilaian terhadap beberapa pertanyaan dengan pilihan jawaban seperti sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, ataupun sangat tidak setuju. Kami menjamin bahwa seluruh data dan juga jawaban yang Ibu berikan akan dirahasiakan dan juga hanya akan digunakan untuk keperluan akademik. Apakah Ibu bersedia melanjutkan wawancara ini? Sedia. Baik Bu, sebelum masuk ke pertanyaan yang utama, mohon izin saya ingin mengetahui sedikit informasi tentang Ibu. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Bu Marsini. Marsini. Nomor handphonenya Bu? 0853 0853 57 57 62 62 33 33 73 Boleh tahu usianya berapa Bu? 34. 34 tahun. Pendidikan terakhirnya apa ya? Pendidikan Pendidikan S1. terakhir. Oh iya, sarjana. Pekerjaannya? Guru. Oh, iya. Alamatnya? Lesung Bakti. Baik, kita langsung saja memasuki pertanyaan ya Bu ya. Di poin pertama yaitu ada pemahaman tentang zakat. Nah, di pertanyaannya yang pertama yaitu Ibu mengetahui bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Jawabannya Ibu setuju, apakah tidak Sangat setuju. Oh iya. Pertanyaan yang kedua, Ibu memahami perbedaan antara zakat fitrah dan juga zakat mal. Setuju. Setuju. Pertanyaan ketiga, Ibu mengetahui syarat harta yang wajib dizakati. Setuju. Pertanyaan keempat, Ibu mengetahui 8 golongan penerima zakat. Setuju. Setuju ya Bu ya. Pertanyaan yang kelima yaitu Ibu mengetahui adanya lembaga resmi seperti Basnas dan juga LAS yang mengelola zakat. Setuju. Ya. Kita lanjut ke poin yang kedua ya Bu, tentang sikap terhadap zakatnya. Pertanyaannya yang pertama, Ibu meyakini zakat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan. Setuju. Setuju. Ibu merasa lebih tenang setelah menunaikan zakat. Setuju apa tidak setuju Bu? Setuju. Pertanyaan yang ketiga,
Ibu lebih percaya membayar zakat melalui lembaga resmi dibandingkan langsung ke mustahik. Kurang setuju. Kurang setuju ya Bu ya. Ragu-ragu berarti ya Bu ya. Iya. Pertanyaan yang keempat, Ibu mendukung digitalisasi pembayaran zakat, misalnya melalui aplikasi ataupun via transfer bank. Agak gitu gimana Mbak? Ragu-ragu berarti Iya ya? bisa. Langsung ke poin yang kelima. Pertanyaan yang kelima yaitu Ibu mendukung zakat dikelola secara produktif untuk pemberdayaan umat. Setuju. Setuju. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga ya Bu ya. Iya. Tentang praktik zakatnya. Pertanyaan yang pertama yaitu Ibu rutin membayar zakat fitrah setiap tahun, iya atau tidak? Iya. Pertanyaan yang kedua, Ibu sudah pernah menunaikan zakat mal atau profesi, iya atau tidak? Iya. Cara Ibu menunaikan zakat, ini pilihannya ya Bu ya. Iya. Ini caranya Ibu menunaikan zakat. Pilihan yang pertama, memberikan langsung ke mustahik, atau yang kedua, melalui lembaga zakat, Basnas atau LAS, atau melalui cara ketiga yaitu yang lain. Yang B, melalui lembaga. Zakat ya. Pertanyaan yang keempat, frekuensi Ibu menunaikan zakat mal. Tadi kan Ibu menjawab bahwa Ibu sudah pernah menunaikan zakat mal atau profesi ya. Iya. Frekuensinya Ibu menunaikan zakat mal atau profesi ini rutinkah tiap tahun, sesekali atau belum pernah? Sesekali saja. Sesekali. Pertanyaannya yang kelima yaitu kendala utama dalam menunaikan zakat. Ini pilihannya karena tidak tahu perhitungannya. Yang kedua, tidak tahu lembaga zakatnya. Yang ketiga, karena faktor ekonomi. Atau yang keempat, karena alasan lainnya. Gimana Mbak itu? Kendala utama dalam menunaikan zakat. Iya. Dikarenakan yang pertama, iya, tidak tahu perhitungannya. Iya, yang kedua, tidak tahu lembaga zakatnya. Yang ketiga, karena faktor ekonomi. Atau alasan yang keempat yaitu lainnya. Kendala utamanya apa? Kan gini Mbak ya, kalau itu kan katanya kan kalau zakat itu kewajiban gitu Mbak ya. Itu kan setiap tahun itu walaupun ekonominya, kalau pendapat saya nih ya, walaupun ekonominya susah ataupun apa, tapi tetap saya menunaikan gitu. Jadi apa itu? Biasanya maksudnya intinya kendala utama biasanya kalau orang tidak menunaikan zakat gitu. Mungkin bisa jadi faktor ekonomi ya Mbak ya. Bisa jadi iya. Ya. Ekonomi ya berarti ya. Iya. Baik. Terus ini kita lanjut yang ke zakat profesi ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, apakah zakat profesi wajib ditunaikan sebagaimana zakat mal lainnya? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang kedua, apakah Ibu mengetahui bahwa nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas? Iya atau tidak? Tidak. Tidak Bu ya. Menurut Ibu, zakat profesi sebaiknya dihitung setiap bulan atau setiap tahun? Gimana Mbak? Menurut Ibu, iya, zakat profesi sebaiknya dihitung setiap bulan atau setiap tahun? Setiap tahun. Pertanyaan yang keempat yaitu, apakah Ibu bersedia menunaikan zakat profesi jika penghasilan Ibu telah mencapai nisab? Bersedia. Ya, mungkin baik Bu, mungkin itu saja pertanyaannya yang dapat saya berikan. Terima kasih atas partisipasinya dan juga kesediaan dari Ibu karena sudah mau membantu menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih sekali lagi Bu ya. Iya, sama-sama Mbak.
Perkenalkan Ibu, nama saya Nur Fitriani, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Tunas Palapa. Saat ini saya sedang melakukan tugas wawancara yaitu mengenai zakat, khususnya mengenai pemahaman, sikap, dan juga perilaku masyarakat terhadap zakat. Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber dari berbagai profesi untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana masyarakat menunaikan zakat serta pandangan mereka terhadap lembaga amil zakat. Proses wawancara ini menggunakan skala Likert, artinya Ibu hanya akan diminta untuk memberikan penilaian terhadap beberapa pertanyaan dengan pilihan jawaban seperti sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, ataupun sangat tidak setuju. Kami menjamin bahwa seluruh data dan juga jawaban yang Ibu berikan akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk keperluan akademik. Jadi, apakah Ibu bersedia melanjutkan wawancara ini? Ya. Baik Bu, sebelum masuk ke pertanyaan yang utama, mohon izin saya ingin mengetahui sedikit informasi tentang Ibu. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Yanti. Nomor handphonenya ada Bu? Ada. Berapa? 0822 0822 8190 8190 9055. 9055. Usianya berapa Bu? 33. 33. Pendidikan terakhirnya apa? SMA. Pekerjaannya? Pedagang. Pedagang. Alamatnya boleh disebutkan? Seperti Jaya. Baik, kita langsung saja memasuki pertanyaan, yaitu di poin pertama ada tentang pemahaman zakat. Pertanyaan yang pertama yaitu, Ibu mengetahui zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Setuju atau tidak setuju atau ragu-ragu? Pertanyaan yang kedua, Ibu memahami perbedaan antara zakat fitrah dan juga zakat mal. Setuju atau tidak setuju atau ragu-ragu? Boleh ulangi lagi. Pertanyaan yang kedua, Ibu memahami perbedaan antara zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah itu untuk memahami. Pertanyaan yang ketiga, Ibu mengetahui syarat harta yang wajib dizakati. Setuju atau tidak setuju atau ragu-ragu? Setuju. Pertanyaan yang keempat, Ibu mengetahui 8 golongan penerima zakat. Tahu nggak kalau, maksudnya Ibu tahu nggak 8 golongan asnaf yang termasuk dalam golongan zakat? Kak, Belum ini banget. berarti ragu-ragu ya Bu ya? Ragu-ragu. Pertanyaan yang kelima yaitu, Ibu mengetahui adanya lembaga resmi zakat seperti Basnas dan juga LAS yang mengelola zakat. Tahu nggak kalau zakat itu ternyata ada lembaganya yang mengelola? Nggak tahu? Berarti tidak setuju ya? Iya. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Yang poin yang kedua ya Bu ya, sikap terhadap zakat. Pertanyaan yang pertama yaitu, Ibu meyakini zakat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan. Setuju nggak Bu? Setuju. Pertanyaan yang kedua, Ibu merasa lebih tenang setelah menunaikan zakat. Ya. Setuju ya. Pertanyaan ketiga, Ibu lebih percaya membayar zakat melalui lembaga resmi dibanding langsung ke mustahik. Setuju apa enggak? Berarti Ibu bayarnya kemana? Langsung ke mustahik? Lembaga resmi itu maksudnya pengelola zakat. Setuju. Berarti setuju ya Bu ya? Pertanyaan yang keempat yaitu, Ibu mendukung digitalisasi pembayaran zakat melalui aplikasi ataupun transfer bank. Kira-kira kalau seandainya pembayaran zakat itu tidak lagi dilakukan melalui lembaga amil zakat, tapi melalui transfer bank ataupun aplikasi khusus kayak gitu, Ibu setuju apa tidak? Ragu-ragu. Oh, ragu-ragu. Oke. Pertanyaan yang kelima yaitu, Ibu mendukung zakat dikelola secara produktif untuk pemberdayaan umat. Seandainya zakat dikelola untuk pemberdayaan umat, Ibu setuju nggak? Pemberdayaan umat.
lebih ke pemerataan masyarakat. Iya, betul. Poin yang ketiga, praktik zakat. Pertanyaan yang keempat yaitu, ibu rutin membayar zakat fitrah setiap tahun, iya apa tidak? Iya. Pertanyaan kedua, ibu sudah pernah menunaikan zakat mal atau profesi? Sudah pernah atau belum? Zakat mal itu zakat harta yang diperoleh selain zakat fitrah. Misal ibu mempunyai harta yang lebih. Oh iya ya, udah. Buku PAI itu Jawabannya apa itu? Setuju Setuju apa? iya apa tidak? Iya. Zakat. Cara ibu menunaikan zakat yaitu ini ada pilihannya ibu ya. Yang pertama, memberikan langsung ke mustahik. Mustahik itu langsung ke penerima zakatnya. Yang kedua, melalui lembaga zakat, misal kayak ada lembaganya itu. Yang ketiga, atau yang lainnya punya cara lain. Pertanyaan jawabannya harus ulangin. Caranya ibu membayar zakat itu melalui apa? Yang pertama, memberikan langsung ke mustahik, langsung ke penerima zakat, atau melalui lembaga zakat. Melalui lembaga zakat. Yang keempat, frekuensi ibu menunaikan zakat mal atau ini karena tadi enggak ya bu ya, lewati aja. Kendala utama dalam menunaikan zakat, ini kriterianya, poinnya, maksudnya jawabannya, pilihan jawaban ini ada kendalanya ya bu ya. Pilihannya itu ada karena tidak tahu perhitungannya. Yang kedua, tidak tahu lembaga zakat. Yang ketiganya karena faktor ekonomi. Kendala utama dalam menunaikan zakat, faktor ekonomi ya. Mungkin poin yang ke udah ya bu ya. Sudah, cuman itu aja. Terima kasih ya bu atas waktunya dan juga kesediaannya untuk menjawab seluruh pertanyaan dari wawancara ini. Jawaban dari ibu sangat membantu dalam tugas wawancara ini mengenai zakat dan juga pengelolaannya di masyarakat dari berbagai latar belakang profesi. Sekali lagi terima kasih ya bu ya. Udah. Perkenalkan Pak, nama saya Nur Fitriani, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Tunas Palapa. Saat ini saya sedang melakukan tugas wawancara tentang zakat, khususnya mengenai pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap zakat. Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber dari berbagai profesi untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana masyarakat menunaikan zakat serta pandangan mereka terhadap lembaga amil zakat. Proses wawancara ini nantinya Pak menggunakan skala Likert, artinya Bapak hanya akan diminta untuk memberikan penilaian terhadap beberapa pertanyaan dengan pilihan jawaban seperti sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, ataupun sangat tidak setuju. Kami menjamin bahwa seluruh data dan jawaban yang Bapak berikan akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk keperluan akademik. Apakah Bapak bersedia melanjutkan wawancara ini? Iya. Baik Pak, sebelum masuk ke pertanyaan yang utama, mohon izin saya ingin mengetahui sedikit informasi tentang Bapak. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Sopa. Pak Sopa, nomor handphonenya ada Pak? Wah, nggak punya. Baik Pak. Usia Bapak berapa Pak? 52. 2 tahun. Pendidikan terakhirnya apa ya Pak? SMP. SMP. Pekerjaan Bapak? Tani. Petani. Alamatnya di mana Pak? Alamatnya di Resung Bakti Jaya. Baik Pak, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak, yaitu di sini ada poin pertama tentang pemahaman tentang zakat. Pemahaman tentang zakat ini mencakup beberapa poin, yaitu yang pertama
Bapak hanya nantinya akan menjawab seperti jawaban yang saya berikan tadi ya Pak. Pilihan Ya, jawabannya ya. setuju, sangat setuju, ataupun ragu-ragu. Saya mengetahui bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Jawaban Bapak bagaimana? Sangat setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. yang mampu nanti ya setuju mang Setuju ya, Pak. kewajiban itu. Baik. Yang pertanyaan yang kedua, saya memahami perbedaan antara zakat fitrah dan juga zakat mal. Jawabannya sangat setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, tidak, sangat tidak setuju. Itu kan enggak podo gitu ya. Berarti ya enggak setuju ya. Iya kan? Pertanyaan yang ketiga, saya mengetahui syarat harta yang wajib dizakati. Bapak tahu tidak, maksudnya setuju tidak dengan pernyataan ini? Maksudnya Bapak tahu bahwa syarat harta yang wajib dizakati itu Ya apa? setuju itu, sangat setuju itu. Ya. Harus semangat dizakatin itu. Pertanyaan yang keempat yaitu Bapak mengetahui 8 golongan penerima zakat. Bapak tahu atau tidak setuju? Atau tidak setuju atau ragu-ragu? Itu saya ini enggak hafal itu ya. Ragu-ragu saya ini. Ragu-ragu. Besok 8 asnaf iya. itu banyak enggak hafal saya ini. Iya. Ragu-ragu itu saya. Baik, pertanyaan yang kelima yaitu saya mengetahui adanya lembaga resmi, Basnas ataupun LAS yang mengelola zakat. Bapak tahu kalau pengelola zakat itu ada lembaganya? Ada. Berarti setuju ya Pak? Setuju itu. Baik. Ada lembaganya. Lanjut ke poin yang kedua yaitu sikap penerima zakat. Pertanyaan yang pertama yaitu Bapak meyakini zakat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan. Betul. Setuju ya Pak? Setuju itu, sangat setuju itu. Pertanyaan yang kedua, Bapak merasa lebih tenang setelah menunaikan zakat. Setuju atau tidak setuju? Itu setuju. Baik. Sudah tenang kalau zakat fitrah itu. Pertanyaan yang ketiga, Bapak lebih percaya membayar zakat melalui lembaga resmi dibanding langsung ke mustahik. Jawabannya setuju atau tidak setuju atau ragu-ragu? Ya setuju itu, yang resmi itu. Baik. Pertanyaan yang keempat, Bapak mendukung digitalisasi pembayaran zakat melalui aplikasi ataupun transfer bank. Bapak setuju atau tidak? Oh kalau begitu saya ini kurang setuju itu. Oh, kurang setuju, Pak. Saya itu enggak setuju itu. Kayak belum pernah kayak gitu itu. Oh, Nggak baik, setuju Pak. saya itu. Lanjut ke pertanyaan yang kelima ya Pak, yaitu Bapak mendukung zakat dikelola secara produktif untuk pemberdayaan umat. Bapak mendukung zakat dikelola secara produktif untuk Produktif, ya. pemberdayaan umat. Setuju atau tidak setuju atau ragu-ragu? Pemberdayaan umat ya. Ya sebenarnya itu aku masih ragu-ragu itu Oh, saya. ragu-ragu ya Pak. Ya ragu-ragu saya. Poin yang ketiga ya Pak, kita masuk poin yang ketiga yaitu praktik zakatnya. Pertanyaan yang pertama, Bapak rutin membayar zakat fitrah setiap tahun, iya atau tidak? Iya, setiap tahun. Pertanyaan yang kedua, Bapak sudah pernah menunaikan zakat mal atau profesi, iya atau tidak? Profesi ya. Itu belum saya ini. Belum saya. Pertanyaan yang ketiga, cara Bapak menunaikan zakat. Yang ini ada pilihannya ya Pak. Yang pertama, memberikan langsung ke mustahik. Yang kedua, melalui lembaga zakat Basnas atau LAS, atau yang ketiga lainnya. Itu yang kedua itu saya. Melalui lembaga ya Pak. Lembaga itu. Pertanyaan yang keempat yaitu frekuensi Bapak menunaikan zakat mal atau profesi. Sudah pernah atau belum Pak? Sudah belum pernah itu saya. Ya, belum ya Pak. Belum saya. Baik. Pertanyaan yang kelima yaitu kendala utama dalam menunaikan zakat. Ini pilihan pertamanya tidak tahu perhitungannya. Yang kedua tidak tahu lembaga zakat. Yang ketiga faktor ekonomi.
atau yang keempat lainnya? Itu yang pertama itu saya nggak tahu itu pembagiannya, itu saya nggak tahu baik, persis baik. kayak gitu itu. Baik. Kemudian lanjut yang pertanyaan poin D ya Pak, tentang zakat. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa profesi Bapak kan petani ya Pak. Tadi Jadi saya ingin wawancarai terkait zakat profesi sekarang ya Pak. Bapak, apakah Bapak mengetahui bahwa nisab zakat pertanian adalah sebanyak 653 kilo gabah atau setara dengan 520 kilo beras, ya atau tidak? ya, Kemudian pertanyaan kedua, apakah Bapak mengetahui tentang kadar zakat pertanian? dalam pertanian ya nggak tahu itu, Nggak tahu ya Pak. nggak tahu saya. Kemudian ini karena Bapak nggak tahu ya, jadi Nggak tahu itu saya. kemudian menurut Bapak, apakah zakat pertanian berperan penting dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat tani? Ya atau tidak? Iya, itu penting itu pemerataan petani itu. Baik Pak, ini sudah selesai. Mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya berikan ke Bapak. Terima kasih atas jawaban dan waktu serta kesediaan Bapak untuk menjawab wawancara ini. Ya. Jawaban dari Bapak yang Bapak berikan ini sangat membantu untuk tugas wawancara kami mengenai zakat dan juga pengelolaannya di masyarakat dari berbagai latar belakang profesi. Ya, sama-sama itu. Bisanya segitu itu setahu saya. Ya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Dengan Mbak siapa Mbak namanya? Mbak Ratna, Usia berapa? usia 23 tahun. Sekarang pekerjaannya penjahit. Iya. Sudah berapa lama? Sudah hampir 5 tahun lebih. Dari umur berapa itu Mbak? Dari umur 18 tahun kayaknya. Apa Mbak itu tahu kalau kewajiban sebagai umat muslim itu berzakat? Apakah sampean berzakat? Ya, tahu. Apa Mbak tahu perbedaan atau antara zakat fitrah sama zakat mal itu kira-kira tahu nggak? Enggak sih, soalnya saya kalau zakat itu langsung ngasih ke masjidnya. Jadi sampean percaya aja gitu langsung ya ke Iya. orangnya? Percaya langsung sama pengurusnya. Kalau menurut sampean nih, sampean ini nggak sih setuju nggak sih kalau pembayaran zakat itu secara online atau digital? Setuju aja. Jadi nggak itu ya, nggak takut kalau itu nggak sampai ke orangnya atau salah pembagiannya? Enggak sih, soalnya udah percaya Gitu ya. pengurusnya. Biasanya zakatnya sebulan sekali atau setahun sekali? 1 tahun sekali. 1 tahun sekali, jadi ke masjid ya. Sampai tahu nggak takaran zakat sampai itu berapa gitu, tahu nggak? Enggak, soalnya udah diserahkan sama itu Ya, masjid ya. ya masjidnya. Jadi di sini nggak ada ini ya, Pak, kayak lembaga-lembaga buat zakat gitu? Nggak ada Mbak, udah langsung ke masjidnya. Langsung ke masjid ya. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Samsi ya. Apakah Ibu mengetahui tentang zakat? Tahu, Kewajiban setiap muslim, Bu? tahu. Apakah Ibu mengetahui syarat harta yang wajib dizakatkan? Tahu? Tahu, jadi ukurannya juga tahu ya, Bu? Iya. Apakah Ibu mengetahui 8 golongan penerima zakat? Tahu? Apa Ibu mengetahui adanya lembaga resmi yang mengelola zakat? Tahu? Apakah di sini ada juga, Bu? Ada Ada. Tapi biasanya kalau membayar zakat di mana? di musola. Apakah Ibu percaya membayar zakat melalui lembaga resmi dibandingkan langsung ke mustahik?
Enggak, Kenapa, Bu? karena kurang pas, Percaya. kurang percaya. Apakah Ibu mendukung zakat dikelola secara produktif untuk pembayaran umum umat? Iya. Ya. Selanjutnya, apakah Ibu rutin membayar zakat fitrah setiap tahun? Rutin? Apakah Ibu juga pernah menunaikan zakat mal atau profesi? Belum. Belum pernah ya, Bu? Belum. Cara Ibu menunaikan zakatnya bagaimana? Melalui amil zakat terdekat. Oh, sudah. Terima kasih ya, Bu.